Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha yang cerdas dan hebat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Namun sebelumnya kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Ana. Kali ini yang akan kita pelajari adalah tematik muatan matematika dengan materi pola pengubinan, yaitu buku petik halaman 50, tema 6, subtema 2. Anak-anak, pada semester pertama, semester ganjil, kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk bangun datar. Ayo, apa kalian masih ingat apa saja bangun datar yang kita sudah pelajari? Yaitu ada segitiga. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah bermacam-macam. Ada yang segitiga sama kaki, sama sisi, siku-siku. Nah, bentuk datar selanjutnya yang kita pelajari adalah lingkaran. Nah, bentuknya adalah seperti roda. Bangun datar yang selanjutnya yang sudah kita pelajari adalah segi empat. Dengan bentuknya ada yang seperti itu bentuknya. Nah, dari bangun datar ini yang mempunyai 3 sisi itu dinamakan segitiga, yang mempunyai 4 sisi itu namanya bangun datar segi empat. Anak-anak, dari bangun datar segitiga, lingkaran, segi empat, ini kita bisa menyusun atau membentuk pola tertentu. Apabila dari bangun datar ini kita susun, kita pola, maka akan membentuk pola tertentu yang dinamakan pola pengubinan. Apa ya kira-kira pola pengubinan itu? Pengubinan adalah penyusunan bangun datar tanpa celah dan tidak tumpang tindih. Jadi dari bangun datar tadi kita susun dengan berbagai macam pola. Nah, pengubinan ini dapat menggunakan satu bangun datar saja atau lebih dari jenis bangun datar. Misalnya yang satu jenis, segitiga semuanya. Segi empat semuanya. Lingkaran semuanya. Ini namanya pengubinan menggunakan satu bangun datar. Kalau lebih jenis bangun datar berarti menggunakan 2 ke atas. Misalnya dalam satu pengubinan itu yang digunakan adalah bangun datar segi empat dan segitiga, atau lingkaran dan segi empat, atau segitiga, segi empat, lingkaran dipakai semua. Itu namanya menggunakan lebih jenis bangun datar. Paham ya? Nah, sebagai contohnya seperti ini. Pengubinan dari bangun segi empat contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini menggunakan bangun datar segi empat. Ya. Kemudian contoh pengubinan dari bangun segitiga seperti ini. Jadi yang digunakan adalah satu jenis bangun datar. Namun yang ketiga, ini pengubinan dari bangun lebih dari jenis bangun datar. Jadi di sini menggunakan bangun datar segi empat dan segi 3. Bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, sekarang kita memasuki contoh
untuk mengisi suatu pola pengubinan berikut. Nah, lengkapi pola bangun datar berikut ini. Coba yang pertama, kalian lihat dulu pola pengubinannya. Silahkan dilihat bentuk pola bangun datarnya sambil dibaca polanya. Yang pertama itu ada lingkaran, segi 4, lingkaran, titik-titik, lingkaran, segi 4, titik-titik, segi 4. Kira-kira untuk mengisi titik-titiknya itu adalah bangun datar apa ya? Nah, kita baca lagi. Lingkaran, segi 4, lingkaran berarti segi 4. Lingkaran, segi 4, lalu lingkaran, segi 4. Gitu ya. Coba yang kedua sekarang. Pola pengubinannya. Ada segitiga, segi 4, segitiga, segi 4, segitiga, berarti segi 4. Segitiga, segi 4, berarti segitiga. Begitu ya. Oke, kita coba lagi yang ketiga. Ada segi 4, titik-titik, lingkaran, segi 4, titik-titik, lingkaran, segi 4, lingkaran, lingkaran. Kira-kira ada yang bisa tidak? Bisa ya? Oke, kita coba isi. Kita baca dulu pola pengubinannya. Coba dilihat yang belakang. Ada yang penuh, itu adalah pola yang belakang. Itu ada segi, 4, lingkaran, lingkaran. Berarti untuk mengisinya adalah segi 4, lingkaran, lingkaran. Segi 4, lingkaran, lingkaran. Segi 4, lingkaran, lingkaran. Paham ya? Jadi kalian kalau mengisi untuk bisa melengkapi pola pengubinan, maka kalian lihat polanya sambil dibaca. Oke anak-anak, sekarang coba ini dilihat lagi. Ada bentuk pengubinan. Nah, bentuk pengubinan ini adalah bangun penyusunnya adalah segitiga. Kemudian pengubinan yang kedua adalah yang berwarna biru adalah bangun penyusunnya adalah segi 6. Kenapa kok segi 6? Ayo, ada yang tahu? Karena bangun datarnya ini mempunyai 6 sisi, makanya dinamakan bangun datar segi 6. Kemudian yang gambar ketiga, bangun penyusunnya adalah segitiga dan segi 4. Bisa dilihat ya, di situ ada segi 4 yang di tengah yang berwarna ungu, itu adalah bangun datar segi 4. Kemudian yang di atas di bawah itu adalah bangun datar segi 3. Jadi bangun penyusun dari pengubinan tersebut adalah segitiga dan segi 4. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Nah, alhamdulillah anak-anak hebat dan cerdas. Alhamdulillah. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Ustadzah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.